Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang terkasih. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah. Mari kita siapkan waktu kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Pandanglah keagungan Allah yang Maha Kudus. Dengarlah panggilan Yesus yang Maha Kasih. Rasakan kehadiran Roh Kudus yang Maha Hadir. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ibadah saat ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara dari sekarang sampai selamanya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari teman-teman, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur buat hari ini, kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kembali kami datang ke hadirat-Mu dan kembali kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan cinta, yang hadir dalam setiap kehidupan kami.
Bersabdalah ya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan memberikan damai sejahtera di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 hingga yang ke-17. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. So, ini bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Shalom teman-teman. Bicara soal loneliness. Menurut saya, yang namanya kesepian itu tidak sama dengan sendirian. Atau boleh saya katakan, kalau orang sedang sendirian, itu belum tentu kesepian. Sedangkan di saat orang itu sedang tidak sendirian, atau rame-rame dengan teman-temannya atau dengan keluarganya, barangkali dia ada dalam situasi yang kesepian. Maka teman-teman, kalau kita bicara soal loneliness atau kesepian, tentu ini lebih mendalam, lebih deep dibandingkan sendirian. Ya sendirian ya, namanya jomblo juga sendiri ya. Belum tentu yang namanya jomblo itu kesepian. Tapi kesepian bicara soal perasaan yang mendalam. Saya ambil contoh ya. Di saat kita punya relasi dengan seseorang yang begitu dekat, ya, entah itu orang tua kita. Salah satu lalu meninggal misalnya, entah itu ayah atau ibu kita, dan salah satu tetap hidup ya, masih ada. Tapi karena kita begitu dekatnya, karena kita begitu sayangnya terhadap orang tua kita ini, maka bisa saja kita merasakan kesepian karena orang yang kita sayangi ini sudah tiada. Padahal masih ada orang tua kita satu lagi. Ya. Ini kalau tadi ayah atau ibu kita meninggal. Demikian juga di saat di tengah-tengah hubungan kita di sekolah, kesepian juga bisa melanda bagi teman-teman yang mungkin mengalami bullying misalnya. Direndahkan, dilecehkan di sekolah. Meskipun dia punya teman, dia punya keluarga yang baik-baik saja, bahkan punya saudara lebih dari satu, dia juga tetap bisa merasakan kesepian karena ada penolakan, karena ada pelecehan yang dialami. Orang itu bisa mengalami kesepian. Kesepian bisa terjadi juga dari internal. Ya, merasa dirinya minder misalnya,
merasa dirinya tidak mampu. Sepertinya saya nggak diterima. Sepertinya saya ditolak. Sepertinya saya nggak lebih pinter dari si A. Sepertinya saya nggak lebih baik daripada si B. Hanya bicara sepertinya, rasanya. Padahal belum tentu benar. Orang bisa merasa kesepian dari dalam dirinya, internal nih. Muncul perasaan kesepian itu karena perasaan itu begitu dirasa dan dipikirkan. Sehingga merasa, kok saya begitu sendiri. Dan tidak ada orang atau kita merasa, kok saya sendiri yang mengalami ini. Padahal kenyataannya belum tentu, teman-teman. Atau tadi, memang faktornya dari eksternal ya, kejadian kita, ada orang terdekat kita meninggal, ada orang-orang yang mengecewakan. Kesepian itu juga mengandung luka terkadang. Karena dari luar, terkadang kita dilukai orang lain, kita dikecewakan. Mungkin teman yang kita percayai selama ini ternyata membicarakan kejelekan kita kepada orang lain ya. Dan kita mendengar dari orang lain itu, sehingga kita mengalami kecewaan. Kita udah percaya, kita udah trust ya, dan kita mengatakan rahasia kita, ternyata rahasia kita dibeberkan kemana-mana. Dan tiba-tiba kita merasa begitu kecewa. Dan mungkin kita merasa kesepian di situ. Merasa sendiri, merasa tidak ada orang yang bisa dipercaya. Saya juga sering mengalami di masa-masa remaja saya, teman-teman, perasaan kesepian ya. Saya ingat dulu saya tinggal di kos ya. Di kos orang tua saya jauh di luar kota. Waktu itu masih SMP ya. Saya merasakan tuh bagaimana kesepian itu melanda ya, merantau sendirian dan terus mendapatkan tekanan-tekanan, dikecewakan oleh teman. Hal itu seringkali dialami. Padahal teman saya banyak ya. Kalau saya nongkrong, ketemu dengan banyak teman. Saya nggak sendirian sebetulnya. Namun saya seringkali merasa kesepian. Apakah teman-teman juga merasakan seperti itu? Kesepian yang begitu berat dialami, begitu sesak rasanya, mungkin seperti ke arah situ ya. Sedangkan kalau sendirian mungkin belum tentu sesak, fine-fine aja gitu ya. Kita sendiri saat ini, apalagi di masa-masa PSBB saat ini, di masa isolasi saat ini, kita belajar online, mungkin kita sendirian, tapi kita tidak kesepian. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa membedakan ya, mengenai sendirian dan juga kesepian, itu dua hal yang berbeda. Nah, teman-teman, apa yang dialami oleh Yakub yang kita baca? Yakub melarikan diri. Wah, ini kalau di Indonesia udah jadi buronan ya. Orang yang melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, lalu kabur. Teman-teman pernah tahu rasanya dikejar ya, atau lari dari kenyataan? Itu melelahkan, itu stressful, itu bikin depresi mungkin dalam diri kita. Yakub juga merasakan, saya rasa, yang namanya ketakutan. Bagaimana tidak, dia sudah mengkhianati saudaranya, Esau, dan juga bapaknya, si Ishak. Dia berbohong dan melakukan kecurangan di situ. Mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Dia berlari. Dan dia juga putus hubungan dengan Allah. Dia kabur, tidak sekedar kabur, tapi juga lari dari Allah. Saya rasa Yakub juga menjadi representasi dari diri kita, teman-teman. Coba perhatikan. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, bukankah kita pengen menutupi kesalahan itu? Kita nggak pengen tuh kesalahan itu diketahui oleh orang lain. Apalagi oleh orang terdekat kita. Bahkan kita nggak mau Tuhan tahu kesalahan kita. Kita pernah kok menjadi Yakub. Mungkin saat ini kita seperti Yakub juga, yang sedang melarikan diri dari kesalahan kita. Nah, teman-teman, menarik kisah ini di Kejadian 28 ayat 10 hingga 17. Apakah Tuhan tahu yang dilakukan oleh Yakub? Ya, jawabannya Tuhan tahu.
Jadi meskipun teman-teman coba menyembunyikan dosa dan kesalahan teman-teman sedalam-dalam mungkin dan tidak pernah diceritakan oleh siapapun termasuk orang terdekat kita, satu hal yang perlu teman-teman sadari adalah Tuhan tetap tahu. Dan di sini menariknya kisah ini, bagaimana meskipun Tuhan tahu, Tuhan tidak lantas meninggalkan atau mengobarkan amarahnya untuk menghukum Yakub, tapi Yakub datang dengan kelembutan. Yakub dihampiri oleh Allah. Dikatakan ayat 12, bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Allah yang berinisiatif, teman-teman. Allah yang punya keinginan untuk mendatangi Yakub. Hadir bagi Yakub di dalam mimpinya. Mau menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan. Itu satu. Lalu kedua, wujud mimpinya adalah berupa anak tangga ya, dari bumi sampai ke langit ya, nggak tahu seberapa tingginya. Teman-teman punya mungkin rumah tingkat 2 ya, atau ya punya tangga dalam bentuk apapun di rumahnya. Kalau teman-teman pikirkan, tangga itu kan punya fungsi ya untuk menghubungkan antara yang di bawah dengan yang di atas ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita ada tangga di rumah ya, lantai 1, lantai 2, tiba-tiba tangganya roboh ya, entah karena gempa ya, atau karena kebakaran atau apa, tangganya terputus. Maka kita akan sangat-sangat kalut, sangat kebingungan dan panik. Mungkin gimana saya bisa turun, gimana saya bisa naik ke atas. Tangga itu menghubungkan. Tangga adalah sebuah koneksi. Tangga adalah simbol sebuah relasi, teman-teman. Maka di sini Allah mau ngomong nih sama Yakub bahwa aku tetap menjalin hubungan denganmu. Allah mau menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan Yakub dan tetap menjalin relasi dengan Yakub. Buktinya tangga itu muncul. Dan di tangga itu ada malaikat yang sedang naik turun, teman-teman. Beberapa penafsir mengatakan malaikat ini adalah simbol bagaimana Allah yang berkarya terus-menerus di dunia. Allah yang tidak tinggal diam, Allah yang aktif ya. Melalui malaikat ya, perantaranya aktif bekerja di dunia, bolak-balik ya. Mungkin kita membayangkan saat kita berdoa, doa kita disampaikan oleh Tuhan. Ya mungkin seperti itulah kira-kira bayangannya. Menunjukkan bagaimana Allah kita yang aktif, Allah kita yang mau tetap menjalin relasi, Allah kita yang mau tetap berhubungan dengan kita, meskipun kita adalah orang yang berdosa. Meskipun kita sudah melakukan kesalahan. Yakub adalah kita. Yakub adalah kita yang juga seringkali melakukan kesalahan kepada orang lain. Dan terkadang kita merasakan kesepian yang luar biasa. Saya tidak mau mengatakan bahwa, oh berarti boleh dong melakukan dosa. Tidak, teman-teman ya. Toh nyatanya Allah tetap sayang, Allah tetap mencintai Yakub, bahkan memberkati Yakub. Tidak begitu juga. Yang mau dikatakan di poin ini adalah jikalau kita melakukan kesalahan, mengakulah kepada Tuhan dan tetaplah menjalin relasi kepada Tuhan. Karena Tuhan menerima diri kita apa adanya. Orang lain mungkin bisa menolak, orang lain bisa kecewa kepada kita, orang lain bisa membenci kita, tapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Apakah Allah sayang kepada dosanya? Tidak, Allah sayang kepada diri kita. Harapannya, di saat kita menyadari bahwa kita masih disayang oleh Tuhan, disitulah kita bertobat. Jadi tentu Allah berharap Yakub bisa bertobat. Yang pertama-tama mungkin Allah tidak bicara pertobatan, tapi Allah bicara soal iman, soal relasinya. Jangan sampai ya relasi ini terputus. Allah menyatakan cintanya kepada Yakub dengan sebuah fenomena yang spektakuler supaya Yakub sadar bahwa ada Allah yang tidak meninggalkan. Harapannya Yakub juga jangan meninggalkan Allah.
Harapannya kita paling tidak, meskipun kita melakukan kesalahan, jangan sampai iman kita putus. Jangan sampai kita disconnect kepada Tuhan. Stay connected kepada Tuhan. Dan saya percaya Yakub adalah kita yang sedang kesepian juga. Yakub yang sendirian juga pada saat itu Allah hadir. Saya percaya di tengah-tengah kesepian kita, teman-teman, Allah juga tetap hadir. Dan selanjutnya kita lihat, teman-teman, bagaimana Allah berdiri di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi, dan aku akan membawa engkau ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ini poin penting, bagaimana Tuhan tidak ingkar janji. Apa yang sudah dijanjikan sebelum peristiwa itu terjadi, bahkan sesudah peristiwa itu terjadi, Allah menepati janjinya. Allah menepati setiap keturunan Abraham, termasuk Yakub. Yakub kan juga keturunan Abraham, ya. Jadi Abraham itu kan engkongnya si Yakub ceritanya. Kita lihat, teman-teman, bagaimana Tuhan tetap setia terhadap janjinya. Dia akan tetap menyertai Yakub. Bahkan tadi dikatakan Tuhan berdiri di samping, ya. Jadi Tuhan tidak ada jarak dengan Yakub. Tuhan ada di dekat Yakub. Semoga teman-teman juga merasakan kehadiran Tuhan di tengah rasa kesepiannya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan ada lagunya, ya. Yesus sobat yang setia, ya. Sahabat kita yang setia. Di saat sobat kita banyak yang berkhianat, di saat teman-teman kita mungkin menyakiti kita, tapi Tuhan tidak menyakiti kita, teman-teman. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ada sebuah quote yang menarik, teman-teman. Dikatakan, "You can be strong all the time. You cannot be strong all the time. Sometimes you just need to be alone and let your tears out." Kita tidak bisa selalu menjadi orang yang kuat. Dan ini menarik, ya, karena kita dari kecil mungkin mendapatkan stereotip dari orang tua, apalagi yang laki-laki. Ini dikatakan, yang namanya cowok itu nggak boleh nangis, ya. Laki-laki nggak boleh nangis. Teman-teman tahu, ya, saya sempat baca di postingan Instagram, mayoritas penghuni rumah sakit jiwa adalah laki-laki. Karena laki-laki menahan air mata. Laki-laki tidak terbiasa mengeluarkan air mata. Tidak biasa menangis. Makanya saya sangat setuju sekali dengan lagunya Dewa 19. Menangislah bila harus menangis, karena kita semua manusia. Manusia bisa terluka, manusia bisa menangis. Nah, teman-teman, kita ini manusia, gitu ya. Dan kita tidak selalu kuat. Dan laki-laki boleh loh menangis. Kalau ingin menangis, silahkan saja, jangan ditahan. Karena dengan menangis kita mengeluarkan energi. Kita melepaskan segala unek-unek dan perasaan yang terdalam kita. Itu tidak akan menurunkan status kelaki-lakian Anda kalau Anda menangis, teman-teman. Menangislah jikalau harus menangis. Lepaskan itu, jangan ditahan. Dan terkadang kita membutuhkan kesendirian juga. Dan membiarkan air mata itu keluar. Teman-teman tahu satu binatang yang bisa bermetamorfosis, yaitu kupu-kupu. Ya, sebelum menjadi kupu-kupu, seekor ulat itu menjadi kepompong, teman-teman. Di dalam kepompong, ulat ini mengisolasi diri. Dan dia mungkin merasakan kesesakan, hal yang nggak enak. Dia berdiam
Dan disitulah proses sedang terjadi untuk menjadi kupu-kupu. Perubahan bentuk sedang terjadi, dan akhirnya setelah kepompong itu terbuka, dia berubah menjadi kupu-kupu. Mungkin kita yang ada di dalam situasi loneliness saat ini, kita yang sedang sangat-sangat sendirian ini, Tuhan sedang proses di situ. Nggak apa-apa. Mari kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Namun, jangan sampai kita terpuruk di dalam loneliness kita. Manfaatkanlah momen loneliness kita dengan berdoa kepada Tuhan. Katakan, ungkapkan, keluarkan setiap unek-unek kita kepada Tuhan. Dan saya doakan dan saya percaya juga bahwa teman-teman juga bisa menjadi kupu-kupu, menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita bisa move on, kita bisa berubah, kita bisa menjadi lebih baik. Tuhan tidak meninggalkan teman-teman. Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam kesepian kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari di dalam saat teduh ini menjadi bagian dari syafaat kita. Kita kasih waktu, kita berdoa bagi setiap pergumulan kita di tengah-tengah keluarga, dalam relasi kita dengan teman-teman sekolah, dengan teman-teman di gereja kita, dan mungkin kita mengalami kekecewaan, luka, trauma. Mari di waktu yang mungkin singkat ini kita nyatakan kepada Tuhan setiap perasaan kita, pergumulan kita, loneliness kita. Ya Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan kami saat ini. Kami percaya Engkau mengenal diri kami seutuhnya dan memahami betul perasaan kami yang terdalam. Bapa, jangan tinggalkan kami. Tetaplah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya setiap luka yang kami alami, mengalami pemulihan. Engkau yang hadir untuk memberikan kesembuhan bagi kami. Mungkin kami tidak dapat melupakan, tapi ajarlah kami paling tidak, kami bisa menerima kenyataan yang ada. Dan kami berproses, kami bertumbuh, kami bermetamorfosis menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kiranya Engkau juga berikan pengampunan bagi setiap orang yang melukai kami. Biarlah mereka juga dapat merasakan cinta kasih, supaya juga dapat menyadari kesalahan yang dilakukan dan berbalik kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang yang menyakiti kami, terlebih orang-orang terdekat yang justru kami sayangi dan itu melukai kami. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di tengah situasi COVID ini, biarlah Engkau pulihkan. Engkau berikan kesembuhan Tuhan bagi kami yang mungkin positif COVID-19. Engkau berikan imun yang baik. Engkau jaga kesehatan kami yang sedang belajar online ini. Engkau juga berkati guru-guru kami, setiap karyawan, dan orang-orang yang bekerja di sekolah. Engkau berkati kesehatannya di tengah-tengah COVID ini. Dan juga bagi orang tua kami Tuhan di tengah-tengah COVID ini. Kami juga berdoa bagi setiap peralatan yang kami gunakan, koneksi internet yang kami gunakan dalam belajar online ini, kiranya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Juga kami berdoa bagi kehidupan keluarga kami yang memenuhi kebutuhan kami di tengah-tengah kondisi COVID ini. Tidak mudah Tuhan, namun kami percaya Engkau juga tidak meninggalkan orang tua kami. Kami juga berdoa bagi setiap harapan kami ke depan. Kami di tengah-tengah COVID ini tetap ingin maju, tetap ingin belajar dengan baik. Biarlah kami dapat memberikan yang terbaik dalam sekolah kami. Dan juga kami dapat meraih setiap cita-cita dan mimpi kami. Engkau yang tidak meninggalkan kami Tuhan, dan kami serahkan setiap doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
kesetiaanmu sungguh mulia, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, sungguh indah. Saudara-saudari, marilah bersama-sama saling mendukung sebagai satu komunitas iman di sekolah ini. Mari kita pujikan di badai topan dunia. Tuhan tidak meninggalkan kita apapun badai yang sedang kita hadapi saat ini. Yesus penyembahku di dunia.
Saat ini teman-teman arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang menyertai kita di tengah-tengah rasa kesepian kita, serta kehadiran Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib dan kebangkitannya yang menyelamatkan kita, bersama juga dengan Roh Kudus yang terus menyertai kita, membimbing kita untuk melakukan firman Tuhan, akan bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.